hormati, saya beneran loh takjub lihat rektornya gini, siswanya kayak apa gitu. Ya Allah, gak bisa bayang nih. Pertama-tama terima kasih atas undangannya ke sini dan terima kasih sudah membiayai saya. Saya jangankan dikasih 1,5 juta, dikasih 200.000 aja saya udah senang. Lawang biasanya jangankan dikasih 1,5 juta, biasanya pulang dikasih proposal kok Pak. Gitu. Udah disuruh ngisi, diminta sumbangan gitu kan. Ya gitu biasanya potongannya wong NU, terutama udah terutama udah NU Gus Durian pula, wes tambah kaono duite. Ya terima kasih Pak Rektor, terima kasih Mas Jai dari jaringan Gus Durian yang hari ini cosplay jadi Lurah Sleman. Saya nggak pernah lihat Mas Jai pakai dandanan kayak gini soalnya. Biasanya ya model aktivis ya, pakai kaos Gus Dur, gratisan soalnya. Atau pokoknya pakai kaos-kaos sisa forum diskusi apa gitu kan ya. Mas Jai hari ini agak-agak sensitif, marah-marah tadi ya, hanya gara-gara dianggap anggotanya cuma 150, padahal itu hanya gara-gara Mas Jai salah dengar. Sebenarnya orang tersebut tidak sedang bilang Gus Durian anggotanya 150, sampean salah dengar. Dia sedang bilang kardus duriannya 150 yang harus diperiksa sama KPK gitu. Jangan gitulah, janganlah, tapi nggak enak lah masa diperiksa sekarang karena mau naik, kan harusnya dari dulu-dulu. Ya, terima kasih atas undangannya hari ini untuk meresmikan patung Gus Dur. Saya begitu dibilangin sama Mas Sarjoko, Mbak itu nanti diminta untuk meresmikan patung Gus Dur. Astagfirullahaladzim, sekolah Islam kok masang patung gitu kan. Apalagi begitu lihat patungnya Gus Dur lagi baca, ini jelas makin nggak masuk akal. Wong Gus Dur kok baca, Gus Dur nggak bisa baca. Sungguh tidak otentik. Lebih otentik itu kalau Gus Dur posenya pakai sarungan, kaos kutang, kaki metangkring, itu baru saya bisa yakin oh ini memang patungnya Gus Dur gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya proyeksi keinginan Pak Rektor, saya nggak tahu juga. Ngirim kode ke siswanya, nanti aku mau dibikinin gitu juga gitu kan, saya juga nggak tahu. Para pemuka agama yang saya hormati, mohon maaf saya nggak akan membuka acara dengan salam 6 agama itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuka agama. Saya paling senang kalau duduk dengan pemuka agama. Cita-cita saya emang melobi orang dalam untuk bisa masuk surga. Jadi tapi hari ini saya nggak akan membuka dengan salam yang itu ya, apa namanya, assalamualaikum, salam kebajikan, salam apa itu semuanya gitu kan ya. Karena saya nggak akan buka dengan salam 6 agama, karena agama di Indonesia tidak hanya 6. Itu yang pertama. Jadi saya akan membukanya dengan salam yang sangat Indonesia banget, terutama hari-hari ini ya. Jadi izinkan saya untuk membukanya dengan annyeonghaseyo.
Oh bukan ya, mohon maaf ya. Opa Maftuhin. Salam hehe. Itu bukan ya, bukan. Itu bukan salam Indonesia. Lah aku bingung ya. Habis aku tiap buka sosial media, buka kemana-mana, di mana-mana isinya mukanya orang Korea. Ya tak pikir memang salamnya semua sekarang begitu. Dan ini yang sedang terjadi. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, oh ini ada para aktivis gitu ya. Ini kelihatan lah, kalau aktivis itu bisa kelihatan dari wajahnya. Wajah-wajah kurang tidur sama wajah-wajah nunggu lelah karena kebanyakan yang dibela dan lelah menunggu kapan bisa jadi komisaris. Jadi ada Pak Akol, ada Mbak Yuni Wahid, ada Mas Zen, wah banyak nih, ada Mas Sarjoko. Saya hari ini diminta untuk bicara soal apa judulnya, aku yo lali. Apa sih judulnya? Nanti. Oh iya bukan. Tuh kan saya judulnya aja. Ayo bukan. Ya itulah pemikiran Gus Dur gitu. Kebudayaan pemikiran Gus Dur dalam kebudayaan gitu ya. Gitu. Karena katanya sanatnya biar nggak doif gitu kan, hari-hari ini soalnya banyak yang ngaku-ngaku Gus Dur udah dulu jelek-jelekin Gus Dur, hianatin Gus Dur, sekarang tiba-tiba langsung bawa-bawa Gus Dur gitu kan. Itu banyak itu. Hati-hati. Ya. Hah? Oh, gak apa-apa. Tambah enak. Tapi saya agak nggak yakin gitu. Saya sebenarnya capable untuk melakukan itu. Kalau saya memang dicap sebagai anaknya, itu kan sebenarnya klaim saya sepihak ya. Terutama karena memang ternyata membawa cuan gitu, membawa untung, membantu panjat sosial. Jadi ya saya sering ngaku anaknya Gus Dur. Tapi apakah saya benar-benar diakui sebagai anaknya Gus Dur, saya nggak tahu juga. Jadi moga-moga ini nggak doif ya Mas ya. Nanti apa yang mau saya sampaikan. Nah, terutama karena ya gini, tadi diminta untuk bicara soal itu gagasan kebudayaan. Mohon maaf saya nggak bisa karena saya nggak punya settingan serius. Tolong silakan kalau butuh bicara soal gagasan Gus Dur, hubungi saja Ibu Alisa Wahid. Jangan saya. Nanti bisa ke Pak Jai. Nanti tolong disambungin ya Pak Jai. Saya nggak bisa, saya akan ngomongin hal-hal yang santai aja. Saya cuma mau sharing-sharing hidup saya bersama Gus Dur aja, yang nggak banyak itu, nggak terlalu sering. Saya nggak terlalu sering ketemu Gus Dur. Serius, saya jarang ketemu Gus Dur. Saya biasanya karena gini, kalau saya bangun Gus Dur udah berangkat, Gus Dur pulang saya udah tidur, gitu ya. Jadi saya nggak pernah ketemu. Saya ketemu biasanya kalau waktu kecil hari Minggu, terus Gus Dur akan nanya, loh kok awakmu nggak sekolah? Gitu. Ya hari Minggu. Oh iya, gitu. Nanti minggu depannya akan ngomong hal yang sama, loh kok awakmu nggak sekolah? Gitu. Ya gitu terus. Jadi pertemuannya itu benar-benar pertemuan yang, ya pertemuan yang memang sangat jarang gitu. Bahkan nggak hanya dengan saya ya, dengan istrinya juga gitu. Ada suatu masa di mana Gus Dur lagi pidato di sebuah tempat gitu, lagi ceramah di sebuah tempat, dan pada saat selesai ceramah beliau jalan dari mobil, tiba-tiba supirnya bilang, loh Pak, itu mobil ibu Pak di seberang Pak gitu, lagi lewat. Ya mereka saling nggak tahu bahwa ternyata mereka itu ceramah dalam jarak hanya beda 2 kilo gitu, saking ininya, saking jarangnya ketemu.
Bahkan dulu Gus Dur sering bilang, nanti jangan-jangan kalau saya pulang saya ketok pintu, nanti anak saya bukain pintu terus bilang, mau cari siapa Om? Gitu. Jadi makanya saya rasa saya sebenarnya tidak terlalu cukup tepat untuk bicara soal ini, tapi saya akan bicara soal pembacaan saya terhadap Gus Dur, dan apa yang sebenarnya bisa kita baca hari ini, gitu. Ya serius nggak apa-apa ya, dikit. Cek disangka anak Gus Dur kan lho, wih, kok koyoknya pinter gitu, padahal mek ngedabrus.